Tes 1 2 3. Fahmi Abdillah. Bradku mohon izin request nama Sentot. Terima kasih Bradku, sehat selalu, lancar rezekinya. Salam dari Fahmi Purwosari Pasuruan. Wih, amin, amin. Makasih ya Brad. Doa yang sama untuk Brad dan keluarga, oke? Oke, sebuah film terbaru yang masih anget banget tentang mantan militer pasukan khusus yang memutuskan menjadi perampok. Aksi perampokan itu dilakukan dengan rencana yang sangat-sangat epik dan gak terduga oleh siapapun. Nah, gimana keseruannya? So, biar semangat, mari kita ucapkan sama-sama secara serentak, oke? 1, and 2, and 3. Apa? Gas! Mantap! Kisah diawali dengan memperlihatkan situasi konstruksi sebuah proyek di kota London yang tiba-tiba terhenti karena ditemukan sebuah bom sisa dari Perang Dunia Kedua. Dengan cepat aparat segera mengamankan wilayah itu karena bom bisa meledak kapan aja. Kemudian seorang mayor ahli penjinak bom bernama Will dipanggil demi menjinakkan bom tersebut. Sementara itu pimpinan polisi bernama Zuza menugaskan tim untuk segera mengevakuasi semua warga ke tempat yang aman. Tanpa berlama-lama polisi memindahkan semua warga demi keselamatan. Dan inilah Fuse. Beberapa saat kemudian, Will tiba di lokasi lalu melihat bom yang baru ditemukan. Will berkata jika bom tersebut masih aktif dan bisa meledak kapan aja. Will pun memerintahkan para anak buah agar segera bersiap karena bom harus segera dijinakkan. Gak lama Will dan para polisi mengadakan emergency meeting untuk menjelaskan jenis bom itu. Will berkata jika bom tersebut peninggalan Perang Dunia Kedua dengan daya ledak yang lumayan kuat. Kemudian seseorang memberitahu bahwa harus dilakukan pemadaman listrik sampai bom bisa dijinakkan. Di lain sisi kita dikenalkan dengan seseorang bernama Karalis yang ternyata merupakan pimpinan komplotan perampok. Karalis berencana merampok sebuah bank dan memanfaatkan situasi karena semua lagi fokus dengan bom yang ditemukan. Sementara itu Will memerintahkan anak buah bernama Martin mengeluarkan air di dekat bom untuk memudahkan proses penjinakan. Martin memberanikan diri mendekat ke arah bom tanpa pengaman sama sekali dan berharap bom tersebut gak tiba-tiba meledak. Gak lama Karalis dan komplotan beraksi dengan pergi ke ruangan bawah tanah sebuah apartemen karena di sebelahnya diyakini terdapat ruangan brankas bank. Tentu mereka akan melubangi dinding untuk menerobos ke dalam brankas bank. Karalis juga memasang kamera pengawas di luar apartemen agar aksi itu bisa aman. Di lain sisi, Zuza melihat dari layar ada gerakan mencurigakan yang terdeteksi oleh sensor termal. Zuza segera memerintahkan anak buah mengecek, takut masih ada orang yang belum dievakuasi. Tapi ternyata itu hanyalah seekor rubah. Beberapa saat kemudian, para perampok telah berhasil melubangi dinding dan kini mereka akan menghancurkan brankas. Dari sana Karalis berjaga di luar agar aksi mereka bisa berjalan aman. Saat lagi bersantai, Karalis menyadari ada polisi yang lewat dan dengan cepat meminta tim berhenti dulu sampai situasi aman.
Kembali ke Will dan Martin, mereka bersiap menjinakkan bom, tapi ternyata bom itu terdapat 2 pemicu. Will segera memerintahkan timnya berlindung karena bom bisa meledak kapan aja. Cover, no! Oh, cover! Gak lama Will juga berlindung dan saat udah siap dia meminta Martin mengaktifkan penjinak bom dan untuk sementara waktu bom bisa aman. Tapi Will dan tim gak boleh lengah dan mulai membuat barikade. Di tengah-tengah itu Martin memberitahu Will bahwa dia menemukan sebuah anomali pada bom tersebut. Martin berkata ada lapisan luar bom yang sangat mengkilat seperti baru dan itu sangat gak mungkin jika bom tersebut peninggalan Perang Dunia Kedua. Tapi Will gak bisa langsung mengambil kesimpulan dan harus hati-hati karena salah langkah sedikit aja maka nyawa mereka adalah taruhannya. Akhirnya para perampok berhasil membobol ruangan berangkas dan mereka segera menyiapkan wadah untuk menggasak semua uang dan perhiasan. Karalis meminta timnya bergerak lebih cepat agar bisa segera kabur. Kembali pada Will dan Martin yang baru aja akan mengecek bom, tapi rekannya melaporkan bahwa pemicu bom kembali aktif. Mereka pun segera berlindung karena bom tersebut bisa tiba-tiba meledak. Will merasa heran karena bisa-bisanya pemicu itu kembali aktif padahal telah dijinakkan. Will pun akan melubangi pemicu bom lalu memasukkan cairan untuk menghambat pemicu ledakan. Will mulai melubangi pemicu bom dan sangat hati-hati karena salah sedikit aja nyawanya bisa melayang. Keringat membasahi wajah dan tubuh Will karena dia lagi mempertaruhkan nyawa demi keselamatan banyak orang. Tapi Will diminta berhenti oleh Zuza karena sensor panas mendeteksi sesuatu. Kemudian Will bertanya apa yang sebenarnya terjadi karena keputusan Zuza itu bisa sangat berbahaya. Will berkata jika dinding mitigasi aja belum dibuat dan jika bom tersebut meledak maka akan terjadi kerusakan yang parah dan meluas. Di saat yang sama Karalis masuk ke dalam berangkas mengambil sesuatu yang sangat berharga dari dalam kotak deposit. Karalis seperti udah menargetkan benda itu dan gak ingin timnya tahu. Is that it? Yeah. Sementara itu Will memarahi Martin karena bertindak di luar perintah dan jelas itu sangat beresiko. Martin menjelaskan bahwa dia udah disumpah dan itu semua menjadi tanggung jawabnya. Tapi sebagai tentara yang udah kehilangan banyak teman saat berperang, Will merasa sangat-sangat trauma. Beberapa saat kemudian, polisi kembali berpatroli menindaklanjuti laporan dari Zuza mengenai sumber yang ditemukan oleh sensor termal. Terlihat Karalis akan mematikan generator dan beruntung segera bersembunyi sebelum ketahuan polisi. Dengan cepat Karalis meminta tim keluar dari berangkas dan bersiap untuk kabur. Setelah itu Karalis akan kembali ke berangkas, tapi sayang malah ketahuan polisi. Karalis sempat diam dan tanpa pikir panjang langsung berlari. Di saat yang sama, Will punya firasat buruk jika bom tersebut akan segera meledak. Will pun segera meminta semua tim berlindung dan tiba-tiba kekacauan yang terjadi akibat ledakan tersebut dimanfaatkan oleh para perampok untuk melarikan diri. Tapi sebelum pergi Karalis melihat dulu isi dus karena takut timnya berkhianat. Setelah dipastikan isinya yaitu uang, emas, dan berlian, mereka akhirnya berpencar sesuai dengan rencana yang telah ditentukan.
Ledakan itu membuat Zuza khawatir dan segera menghubungi para penjinak bom. Beruntung Will dan timnya masih selamat dan hanya mengalami luka ringan aja. Zuza meminta Will segera mengevakuasi ke tempat yang jauh lebih aman dan tim bantuan akan segera datang. Gak jauh dari sana, Karalis dan temannya bersiap menerbangkan drone untuk membawa hasil perampokan. Sementara yang lain berpencar masuk ke gorong-gorong pergi ke sebuah tempat yang telah ditentukan. Stay with him. The ambulance is on its way. Yeah, as soon as you can. Dengan hati-hati Karalis menerbangkan drone dan jangan sampai ketahuan jika itu adalah hasil perampokan. Karalis menerbangkannya pada seseorang yang telah menunggu dan nantinya akan diserahkan pada tim lain. Kemudian Karalis dan tim keluar dari apartemen berpura-pura sebagai petugas kebersihan. Awalnya Karalis berjalan dengan santai, tapi tiba-tiba polisi datang membuat mereka langsung melarikan diri. Karalis berlari ke parkiran basement berusaha mengelabui polisi karena mereka terus dikejar. Karalis berlari ke jalan yang sempit agar polisi gak bisa menangkapnya hingga berhasil melarikan diri dan masuk ke dalam gorong-gorong. Tentu polisi gak tinggal diam. Zuza memerintahkan pasukan mengejar jangan sampai kehilangan mereka karena pasti ada sesuatu yang telah mereka lakukan. Karalis menyadari bahwa polisi masih mengejar dan dia pun mencari tempat untuk bersembunyi. Kemudian Karalis coba dihubungi oleh tim, tapi karena HP-nya dimatikan, mereka belum bisa menghubungi Karalis. Mereka tetap menunggu, tapi jika waktu yang telah ditentukan belum datang, mereka terpaksa akan meninggalkan Karalis. Di tengah itu datanglah orang yang menerima paket berisi hasil perampokan, lalu segera dimasukkan ke dalam mobil. Di lain sisi, Martin memberitahu Will bahwa mesiu atau zat kimia dari bom itu harus diuji agar ketahuan apakah bom tersebut benar berasal dari Perang Dunia Kedua atau tidak. Martin merasa jika bom tersebut sengaja ditanam dan bukan peninggalan Perang Dunia Kedua. Will berusaha berpikir tenang lalu mengikuti saran dari Martin dan akan menyerahkan penyidikan itu pada polisi. Di saat yang sama, seorang polisi masuk ke ruangan bawah tanah dan sangat terkejut karena telah terjadi aksi perampokan. Dia pun segera melapor pada Zuza jika orang yang tadi dikejar merupakan komplotan perampok. Kejadian itu membuat Zuza berpikir keras karena bisa-bisanya dia malah kecolongan. Zuza memerintahkan tim melakukan pengecekan menyeluruh karena para perampok itu pasti belum jauh. Sementara kini Karalis baru keluar dari gorong-gorong dan meminta tim agar segera menjemput. Mereka akhirnya bisa berkumpul lagi lalu menjalankan rencana selanjutnya agar bisa lolos dari pemeriksaan polisi. Meskipun mereka sebagai sebuah tim, tapi Karalis gak terlalu percaya dan selalu mengecek hasil perampokan. Gak lama mereka dihentikan oleh polisi, lalu Karalis memberikan dokumen bahwa mereka adalah petugas kebersihan. Polisi mulai mengecek keaslian dokumen dan mereka dipersilahkan lanjut karena gak ada hal yang mencurigakan. Tapi Zuza baru mendapat info jika para perampok memakai seragam kebersihan dengan menggunakan mobil yang bertuliskan London Water. I think we let a water van through a couple of minutes ago, heading west. Beberapa saat kemudian, Karalis dan tim mampir ke sebuah bengkel untuk merubah tampilan mobil. Mereka menghapus logo dan mengganti plat nomor agar gak ketahuan polisi. Mereka beraksi dengan sangat cepat dan sangat senang karena bisa lolos dari kejaran polisi.
Sementara itu seorang warga bernama Rahim meminta polisi mengizinkan mereka kembali ke apartemen karena sebentar lagi harus bersiap sebelum ketinggalan pesawat. Menyadari Rahim tinggal di apartemen tempat para perampok beraksi, Rahim dan keluarga dibawa ke kantor polisi untuk diinterogasi. Thanks. Di lain sisi, Will dihampiri petinggi militer bertanya kenapa Will gak koordinasi saat tahu ada anomali pada bom itu. Will minta maaf karena prioritasnya untuk menjinakkan bom karena Will gak ingin ledakan itu sampai mengorbankan timnya. Thank you, Major. Yes, sir. Di waktu yang sama, Karalis dan tim tiba di tempat persembunyian dan akan membagi hasil perampokan. Tanpa disadari, di antara mereka ketahuan menyembunyikan hasil perampokan dalam saku. Cheeky fuck. There you go, man. Kemudian mereka mengeluarkan semua hasil perampokan dan terkejut karena Karalis mendapat banyak berlian. Mereka bertanya-tanya dari mana kok bisa tahu di berangkas itu terdapat banyak berlian. Karalis hanya tersenyum dan berkata bahwa itu adalah berlian keluarga yang didapat langsung dari pertambangan berlian dan nilainya ditaksir mencapai 30 juta dolar Amerika atau sekitar 532 miliar rupiah. Wow! Tentu yang lain sangat tergiur dan meminta berlian itu dibagi, tapi Karalis pergi sebentar karena ingin menghubungi temannya. Jelas itu membuat tim curiga ada yang aneh dengan Karalis dan kemudian sekelompok orang bersenjata menghajar mereka dengan membabi buta. Ternyata semua orang itu adalah suruhan Karalis karena gak ingin membagi hasil perampokan. No thanks. Di kantor polisi, Rahim diinterogasi oleh Zuza dan Rahim menjelaskan bahwa dia dihampiri orang yang mengaku sebagai petugas kebersihan dan meminta kunci ruangan bawah tanah. Sebagai imigran, Rahim gak tahu apa-apa dan memberikan kunci itu. Rahim sama sekali gak tahu dan gak ada kaitannya dengan aksi perampokan. Kembali pada Karalis, dia berterima kasih pada mereka karena telah membantu agar hasil perampokan gak dibagi banyak. Orang suruhan atau mafia yang kita panggil aja dia Sentot lah ya, requestan dari embrad kita yang ini ternyata masih keluarga Karalis dan meminta agar berlian tersebut dibagi rata. Tentu Karalis menolak karena itu adalah bagiannya dan dari awal juga gak ingin membagi dengan siapapun. Jelas Sentot marah karena Karalis serakah hingga dia memukul berlian. Secara mengejutkan, berlian tersebut hancur dan bisa dipastikan bahwa itu adalah berlian palsu. Karalis menjadi sangat panik, gak percaya jika semua berlian itu palsu. Sentot juga semakin emosi karena Karalis telah membohonginya. Karalis sangat-sangat bingung karena perampokan ini malah berakhir sia-sia. Gak lama anak buah Sentot datang menarik Karalis dan bersiap akan dihajar. Sentot gak bisa menahan rasa kesal dan sangat marah lalu mengambil tang dan menggablok tangan Karalis. Anjir, kot menggablok hah? Gak cukup sekali, Sentot kembali menghajar tangan Karalis sebagai balasan telah mempermainkannya. Karalis pun dibawa dan dimasukkan ke dalam bagasi mobil. Karalis mencoba melawan tapi sayang anak buah Sentot sangat kuat dan Karalis hanya bisa pasrah, semua perhiasannya diambil. Sementara itu Zuza telah berhasil mendapatkan hasil dari zat kimia yang ditemukan dalam ledakan bom tadi. Zuza segera menghubungi petinggi militer karena jejak yang ditemukan menunjukkan bahwa bom tersebut adalah rakitan yang mungkin dibuat oleh anggota militer sendiri. Di lain sisi, Rahim tiba di apartemen lalu pergi ke atas rooftop untuk bersantai sambil nyebat. Diam-diam Rahim mengambil sesuatu dari balik pot yang dibungkus tas kertas mirip dengan yang diambil oleh Karalis dari berangkas bank. Di saat yang sama, tim Karalis yang dihianati berusaha kabur dan akan mengejar Karalis demi merebut kembali hasil perampokan. Mereka bisa melepaskan tali dan mendobrak pintu tempat mereka dikurung. Dengan cepat mereka segera mengejar Karalis serta para mafia yang membawa kabur hasil perampokan. Beberapa saat kemudian terlihat Karalis memohon agar Sentot mengeluarkannya dari dalam bagasi. Karalis minta maaf karena dia juga sama sekali gak tahu bahwa berlian itu palsu. Dikarenakan nyawanya udah terancam, Karalis minta bantuan seseorang untuk segera menolongnya.
Di tempat lain, polisi mulai mendapat petunjuk siapa Karalis dan apa hubungannya dengan ledakan bom yang terjadi. Diketahui Karalis punya banyak catatan kriminal, mulai dari perampokan sampai penyelundupan berlian ilegal lintas negara. Karalis terus memohon pada Sentot agar dibebaskan, tapi Sentot sama sekali gak peduli dan akan memberi pelajaran. Tanpa disadari, Sentot diserang oleh tim Karalis yang ingin merebut kembali hasil perampokan dan tentu balas dendam pada Karalis. Sentot berusaha kabur, tapi tim Karalis terus menyerang hingga aksi baku hantam pun gak bisa dihindarkan. Kemudian Karalis dikeluarkan dari bagasi dan sangat ketakutan karena Sentot serta para anak buahnya telah dihabisi. Karalis ditarik dan akan dihabisi karena telah berkhianat. Karalis berusaha melawan karena akan kehabisan nafas akibat kepalanya ditutup plastik. Tapi tiba-tiba tim bantuan Karalis datang dan secara gak diduga orang itu ternyata Will. Ternyata mereka selama ini telah bersekongkol untuk melakukan perampokan dan bom tersebut sebenarnya ditanam oleh Will sebagai pengalihan. Lah. Dari sana Karalis pergi ke hotel karena sebentar lagi akan segera meninggalkan Inggris. Setelah itu Karalis pergi ke bandara menuju Turki, tapi Karalis tetap berhati-hati jangan sampai kamera pengawas melihatnya. Sementara itu Martin dipanggil Zuza untuk menceritakan kecurigaan dan apa aja yang dilakukan oleh Will. Martin berkata bahwa Will punya gangguan PTSD akibat trauma setelah perang dulu. Kemudian Zuza menunjukkan foto Karalis karena ada dugaan dia ada hubungan dengan Will. Martin menegaskan jika dia gak kenal dengan Karalis, tapi Martin kenal dengan Rahim karena dulu merupakan penerjemah Will selama bertugas di Afghanistan. Oh, mendengar itu Zuza semakin curiga jika mereka bertiga saling mengenal dan ada kaitannya dengan bom dan perampokan bank. Zuza segera memerintahkan pasukan menuju bandara demi mencegah Karalis melarikan diri. Tentu Karalis sangat khawatir, tapi penyamarannya berhasil mengelabui polisi dan akhirnya Karalis berhasil melarikan diri. Di saat yang sama Zuza dan anak buah pergi ke rumah Will untuk menginterogasinya. Sayangnya Zuza datang terlambat karena Will udah gak ada. Zuza mengecek ke ruangan kerja Will dan menemukan buku berisi rencana pembuatan bom. Tentu Zuza semakin yakin bahwa Will, Karalis, dan Rahim adalah satu komplotan. Beberapa waktu kemudian, terlihat Will telah tiba di Turki dan bertemu dengan Karalis. Karalis menyayangkan bom yang dibuat Will ternyata meledak lebih cepat. Tapi Will langsung membantah bahwa itu bagian dari rencana karena polisi udah tahu jika pelaku perampokan adalah Karalis. Tentu Karalis berterima kasih karena berkat ledakan bom itu dia bisa kabur, ditambah Will datang di waktu yang tepat menghabisi tim perampok. Gak lama orang yang ditunggu-tunggu yaitu Rahim datang membawa berlian hasil perampokan dan tanpa berlama-lama mereka akan pergi menemui pembeli berlian. Berlian tersebut langsung dicek oleh pembeli tapi harga yang ditawarkan masih jauh. Karalis bernego tapi lagi dan lagi harganya belum pas. Kemudian Karalis menulis lagi harga yang diinginkan dan akhirnya pembeli itu setuju dan berlian tersebut terjual seharga 90 juta dolar Amerika atau sekitar 1,6 triliun rupiah. Wah, gila. Thank you. Thank you. Kemudian mereka membagi rata hasil penjualan dan masing-masing mendapat 30 juta dolar Amerika atau sekitar 533 miliar rupiah. Mereka sangat senang karena rencananya berhasil dan akan berpisah untuk menjalani kehidupan yang selama ini mereka impi-impikan.
Sejenak kita flashback ke 10 tahun yang lalu, bagaimana pertama kali Will dan Rahim kenal dengan Karalis. Diketahui Karalis kerja di sebuah pertambangan berlian di Timur Tengah, tapi karena ada konflik, Karalis dibawa oleh para teroris. Secara kebetulan, Will dan Rahim melihat Karalis diculik dan mereka mencoba untuk menyelamatkannya. Saat Will mencari tempat menembak, dia menyadari gak sengaja menginjak ranjau. Will tetap diam di tempat dan mengarahkan senjatanya pada para teroris, tapi kemudian terjadi baku tembak di antara para teroris yang sama-sama menginginkan berlian yang lagi Karalis tambang. Karalis berlari ke arah Will, lalu Will memintanya untuk mematikan alat pemicu bom yang gak sengaja dia injak. Meskipun gak saling kenal, tapi karena kondisi terdesak, Karalis berusaha menyelamatkan, sementara Will dan Rahim berusaha menghabisi para teroris. Karalis berhasil menemukan alat pemicu dan dengan arahan Will, Karalis memutus kabel agar bom itu gak meledak. Di tengah itu mereka terus menembaki teroris yang menyerang. Akhirnya para teroris berhasil dihabisi dan Will selamat dari ledakan bom. Tapi tanpa mereka sadari, ada pin bom yang tertarik dan tiba-tiba dari sanalah mereka mulai merencanakan aksi perampokan berlian milik bos Karalis. Tentu mereka melakukan dengan strategi yang sangat gak biasa, yaitu membuat pengalihan dengan ledakan bom. Dan akhirnya film ini pun tamat. Nah, itu dia Brad. Jangan lupa tonton full filmnya langsung, oke? Oke, dan pesan yang bisa kita ambil dari film kali ini adalah kesetiaan dan pengkhianatan adalah dua hal yang sangat-sangat dekat. Seseorang yang kita yakini setia bisa aja tiba-tiba berkhianat tanpa kita sadari. Berhati-hatilah dan jangan pernah sepenuhnya percaya pada siapapun. Waspadalah, waspadalah.